Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini berjumpa dengan saya, Media Eka Putra, Magister Agama Wideiswara Balai Diklat Keagamaan Padang, dalam kegiatan pelatihan yang berbasis Massive Open Online Course atau biasa disingkat MOOC. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi dengan tema penyusunan materi penyuluhan berbasis TIK atau multimedia. Sobat pelatihan, kali ini kita akan masuk pada bahasan tentang internet sebagai sumber dan media penyuluhan. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang apa itu internet, ya, definisinya, istilah-istilah penting terkait dengan internet. Kemudian juga ada istilah website atau web page, dan yang keempat, web browser. Sobat pelatihan, internet kependekan dari interconnection networking. Ya, secara harfiah ialah sebuah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau disingkat TCP atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Sobat pelatihan, bentuk informasi yang dikemas dalam World Wide Web atau biasa juga disingkat web adalah bentuk penyajian informasi yang paling populer saat ini di internet. Web menawarkan bentuk sajian informasi yang menarik, variatif, dinamis, dan interaktif. Di dunia web, informasi disajikan dalam beragam bentuk, ya, baik dalam bentuk teks, gambar, grafik, animasi, suara, dan sebagainya. Kemudian, web browser. Nah, sobat pelatihan tentu sudah sering ya mengakses berbagai informasi di internet. Tentu dengan menggunakan ya searching informasi dari berbagai jenis web browser yang ada. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada layar berikut, web browser merupakan sebuah program yang dirancang untuk menjelajah, mengambil dan menyajikan berbagai konten dari berbagai sumber yang ada di suatu web yang dapat dicari di internet. Ya, bisa dari Google Chrome, bisa dari Opera, bisa dari Mozilla Firefox, Internet Explorer, bisa dari Microsoft Edge. Sobat pelatihan yang berbahagia, tentu kita perlu juga menyadari tentang apa yang menjadi manfaat internet ya sebagai referensi bagi para penyuluh dalam menyusun materi penyuluhan agamanya. Yang pertama itu adalah internet menyediakan sumber informasi tanpa batas. Ya, tentunya dari informasi tanpa batas itu akan memperkaya wawasan khazanah pengetahuan dari penyuluh agama di dalam menyusun konten-konten penyuluhan agama yang menarik ya bagi umat, bagi jamaah objek binaannya. Seumpama bisa mencari informasi ini dari Google Search ya, dari YouTube, juga bisa mengumpulkan berbagai data dari electronic book, pustaka digital, dan sebagainya. Kemudian internet juga berfungsi sebagai saluran media penyuluhan ya, sebagai saluran media penyuluhan, sehingga penyuluh agama tidak hanya berfokus menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui menyampaikan materi secara verbal, tapi juga bisa melalui aktif di media sosial ya, dengan berbagai jenis akun media sosial hari ini yang sangat banyak menawarkan manfaat ya untuk memberikan materi terkait dengan kepenyuluhan agama. Nah, sobat pelatihan, penyuluhan berbasis multimedia pada hari ini juga menawarkan aktivitas bagi penyuluh agama untuk menyampaikan materi penyuluhannya di berbagai media sosial. Nah, dalam konteks ini, maka fokus penyuluh agama ada pada dua hal. Yang pertama, fokus penyuluh agama ada pada konten kepenyuluhan itu sendiri. Tema yang dipilih oleh penyuluh agama, isi yang akan disampaikan, substansi apa yang akan disajikan dalam materi penyuluhannya, dan esensi dakwah seperti apa yang ditawarkan kepada umat. Tentu haruslah berisikan konten-konten kepenyuluhan yang memberikan manfaat dan tambahan wawasan
pengetahuan dan pencerahan bagi umat. Kemudian media sosial ya. Media sosial itu sendiri tentu berarti fitur-fitur dari multimedia ya, aplikasi media sosial di mana para penyuluh agama menempatkan konten kepenyuluhan itu untuk bisa dibaca oleh orang-orang yang juga aktif ya di media sosial tentunya. Sobat pelatihan, nah pada posisi aktivitas penyuluh agama dalam dunia digital atau medsos ini, maka ada beberapa fungsi ya, posisi, peta posisi penyuluh agama. Konteks penyuluh agama sebagai user, dia berperan sebagai penyampai informasi. Sedangkan konteks penyuluh agama sebagai penyedia konten, maka penyuluh agama berfungsi sebagai produsen materi ya, konten kepenyuluhan itu sendiri. Sedangkan medsos adalah tempat sarana di mana penyuluh agama menyampaikan materinya terkait dengan konten yang dia susun. Sobat pelatihan yang berbahagia, maka dalam konteks penyuluh agama sebagai user, sebagai pembuat konten, ada multi peran yang juga harus disadari oleh para penyuluh agama ya di era digital ini. Tidak hanya sebagai user, sebagai subjek, ya, sebagai pemilik akun, tetapi penyuluh agama juga mesti menyadari fungsinya, ya, sebagai tokoh ulama. Dia juga merupakan tokoh ulama, dia juga merupakan pengayom, sekaligus sebagai ASN Kementerian Agama. Atau kalau jika saat ini ada sobat pelatihan yang juga lulus sebagai P3K, khususnya pada pengangkatan kepenyuluhan agama. Sobat pelatihan, konten penyuluhan itu tidak akan jauh-jauh ya. Muara dari konten penyuluhan agama melalui media sosial itu adalah bagaimana umat ini memiliki karakter yang lebih baik, terutama pada proses terjadinya pertumbuhan kesadaran atau biasa kita sebut sebagai hari ini meningkatnya akhlakul karimah di tengah umat. Oleh karena itu, apa yang menjadi output konten penyuluhan berbasis media sosial itu, setidaknya ada 3 output yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, output konten penyuluhan agama berbasis medsos mesti harus memiliki sebuah proses bagaimana terjadinya perubahan mindset, ya, pola pikir dan kesadaran umat. Dari kondisi mindsetnya yang belum bertumbuh, yang masih fixed mindset, yang masih menggunakan cara pola pikir yang kaku atau yang masih belum mengarah pada perbaikan menuju ke arah growth mindset atau mindset pola pikir yang bertumbuh. Kemudian perubahan perilaku masyarakat. Konten penyuluhan agama berbasis media sosial harus masuk di ranah bagaimana tujuan perubahan perilaku masyarakat itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi artinya kontennya tidak hanya sekedar meramaikan aktivitas media sosial, tapi benar-benar ada sebuah hasil ya, di mana terjadi proses perubahan perilaku pada masyarakat. Nah, oleh karena itu tujuan akhir dari output konten itu adalah benar-benar terjadinya perubahan pada akhlakul karimah dari umat atau masyarakat kita. Sobat pelatihan, saya menyebut ya tugas dan fungsi penyuluh agama pada bahasan awal ya sebagai light worker juga merupakan hal-hal yang juga terkait dengan bagaimana penyuluh agama meningkatkan kapasitasnya sebagai agen kesadaran di tengah umat. Maka dalam hal ini ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan oleh penyuluh agama. Yang pertama, dia mesti meningkatkan self brandingnya, ya biasa disebut dengan pencitraan ya. Tentu pencitraan yang positif tentunya. Nah, pencitraan diri atau self branding ini ada 2 mekanisme. Yang pertama bisa melalui self branding by nature, di mana di sini aktivitasnya sebagai tokoh masyarakat dikenali secara alamiah. Kemudian self branding by design. Tentu ada unsur di mana penyuluh agama juga bergerak berikhtiar agar bisa dikenali oleh masyarakat. Sehingga ketika 2 unsur ini berpadu, maka
ulama, maksud saya penyuluh agama akan benar-benar dikenali ya, sehingga menjadi teladan di tengah umat. Sobat pelatihan, perlu juga disadari tentang sisi dualitas umat digital. Ya, dualitas umat digital ini dimaksudkan bahwa penyuluh agama mesti memiliki sebuah pemahaman dan kesadaran tentang bahwa adanya ya di masyarakat kita ada kelompok yang tampil sebagai lovers, ya, dia begitu mengidolakan tokohnya satu sisi. Di sisi yang lain tentu juga ada yang sebagai haters, ya, kelompok yang cenderung ya melemparkan hate speech, melemparkan kalimat-kalimat yang negatif. Ada kelompok yang like, tentu ada kelompok yang dislike, ada followers, ada unfollowers. Jadi menghadapi umat yang dualitas ini, penyuluh agama mesti memiliki jiwa yang non-dualitas, atau biasa juga dengan jiwa yang bijaksana, ya, tidak terpengaruh dengan provokasi baik dari lovers ataupun hatersnya. Sobat pelatihan, penyuluhan agama melalui media sosial atau aplikasi digital tentu ada dalam bentuk yang pertama itu ide-idenya dalam bentuk pemikiran, ya, lalu dituliskan, ya. Maka dengan munculnya berbagai aplikasi digital seperti Facebook, ya, WhatsApp Group, Twitter, Telegram, Instagram, hari ini juga banyak ya pesan-pesan agama, pesan-pesan dakwah masuk di TikTok, ya, sehingga ini menjadikan balancing, keseimbangan informasi, di mana umat masyarakat kita juga semakin tercerdaskan dengan konten-konten penyuluhan agama yang ada di media sosial. Kemudian yang kedua juga ada video ya dakwah ya yang bisa ditonton secara audio visual seperti di YouTube atau dalam bentuk audio recorder. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, nah, tentunya dalam menyusun materi penyuluhan agama berbasis multimedia, kita juga akan sangat terbantu dengan berbagai fitur-fitur yang bisa sobat pelatihan cari sendiri ya di aplikasi di Android-nya, seperti di Play Store ya atau di App Store ya bagi yang memiliki iPhone. Nah, yang banyak digunakan oleh para pengguna internet ya belakangan ini seperti Canva ya, pesan-pesan singkat dan padat yang bisa disusun dalam bentuk baik dalam bentuk gambar, baik dalam bentuk video pendek yang bisa juga hari ini begitu disukai oleh masyarakat kita ya, disebut juga dengan Reels, atau melalui PPT ya.